Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan kembali belajar kimia dan materi kita kali ini mengenai jenis-jenis perubahan entalpi reaksi atau delta HR. Waktu kelas 10 kita sudah belajar mengenai reaksi kimia. Nah, sekarang ada 3 contoh reaksi berikut. Sama atau bedakah antara reaksi yang pertama, reaksi yang kedua, dan reaksi yang ketiga ini? Ya, benar. Ada perbedaan. Walaupun semua zat yang terlibatnya sama, yaitu antara nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas NH3 atau amoniak. Tetapi untuk reaksi yang pertama itu tidak ada energi yang terlibat. Nah, untuk reaksi yang kedua dan ketiga itu ada energi yang terlibat. Jadi reaksi termokimia bersama termokimia ini yang membedakan dengan bersama reaksi biasa adalah disertai adanya energi yang terlibat. Nah, untuk reaksi yang kedua yang digunakan adalah perubahan entalpi. Untuk reaksi yang ketiga yang digunakan adalah kalori yang dihasilkan atau kalori yang diserap. Karena yang dicontohkan pada slide ini adalah reaksi eksoterm dengan delta H minus, maka kalori yang dihasilkan, jadi letaknya itu ada di sebelah kanan panah. Jadi kalori yang dihasilkan itu diletakkan di kanan panah. Tetapi jika reaksinya adalah endoterm, maka kalori yang dibutuhkan itu terletak di sebelah kiri panah. Jenis-jenis perubahan entalpi reaksi pada keadaan standar, setidaknya yang akan dijelaskan ada 3, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Yang kedua perubahan entalpi penguraian standar delta H0D. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar delta H0C. Dan yang keempat perubahan entalpi pelarutan standar delta H0S. Dan sebenarnya sangat banyak perubahan entalpi standar ya. Tapi yang akan kita jelaskan lebih mendalam adalah 3 awal ini, yaitu pembentukan, penguraian, dan pembakaran standar. Baik, kita masuk ke perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Misalnya, pembentukan 1 mol NH3, berarti NH3 atau amoniak itu dibentuk dari unsur apa aja? Nah, ini lihat ya, ada 2 huruf kapital yaitu N dan H. Berarti ada unsur N dan unsur H. Karena nitrogen di alam dalam bentuk diatomik atau N2, begitupun dengan H2 atau hidrogen di alam dalam bentuk H2. Sehingga komponennya adalah H2 dan N2. Nah, yang menjadi acuan adalah zat pada produk karena dihasilkan atau dibentuk. Berarti N-nya ada 1 buah atom. Karena sebelah kiri ada 2 atom, maka dikali setengah, sehingga muncullah setengah koefisien dari N2. Sedangkan hidrogen yang diminta adalah 3. Karena ini yang diketahui 2, berarti tinggal dikali 3/2. Berarti pembentukan NH3 pada keadaan standar itu menghasilkan sebesar 46 kilojoule. Nah, sekarang berapa entalpi reaksi pembentukan 2 mol amoniak? Jika 1 mol itu senilai minus 46 kilojoule, maka jika 2 mol semua koefisien termasuk entalpi harus dikalikan 2. Berarti setengah kali 2 1, 3/2 kali 2 3, dan 1 kali 2 2. Entalpinya pun dikalikan 2.
Berarti min 46 dikali 2 adalah minus 92 kilojoule. Nah, itulah perubahan entalpi pembentukan, baik pada keadaan standar 1 mol atau pada keadaan bukan standar. Misalnya di sini dicontohkan 2 mol. Baik, kita masuk ke perubahan entalpi penguraian standar. Ini salah ketik ya. Harusnya penguraian standar. Penguraian standar atau delta H0 D dari kata decomposition. Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan standar. Nah, ini persis lawan dari pembentukan standar. Jadi tinggal kita balik saja, yang awalnya atau semula produk maka berubah menjadi reaktan. Jadi NH3 sebagai produk yang awalnya menjadi reaktan, dan N2 dan H2 berubah menjadi produk. Entalpinya yang awalnya minus menjadi plus, yaitu plus 46 kilojoule. Artinya pada reaksi penguraian NH3 menjadi N2 dan H2 dibutuhkan sejumlah kalor, yaitu sebesar 46 kilojoule. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapakah entalpi reaksi penguraian 3 mol amoniak? Nah, ini adalah penguraian 1 mol. Karena yang diminta 3, ini dikali 3, berarti 3 NH3 menjadi 3/2 N2 plus 9/2 H2, dan delta H-nya 3 dikali 3, berarti 3 kali 6 8, berarti 12, berarti 138 kilojoule. Jadi ini semuanya tinggal dikali 3, koefisien dan juga entalpi reaksinya. Terakhir adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C dari kata combustion, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat oleh oksigen dalam keadaan standar. Contohnya pada pembakaran 1 mol gas metana atau CH4 dihasilkan CO2 dan H2O dengan entalpi pembakaran standar sebesar minus 890 kJ per mol. Artinya pembakaran 1 mol metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung koefisiennya? Karena ini sebagai acuan, nah berarti C harus 1 juga di sebelah kanan. Kebetulan sama ya, pas 1. Berarti yang kita setarakan tinggal hidrogen. Karena pada H2O hidrogennya itu 2, sedangkan pada CH4 hidrogennya ada 4. Berarti 2 kalinya, berarti 2 kali 2 kan 4. Nah, sekarang kita tinggal setarakan oksigen. Nah, di sini ada oksigen 2. Di sini awalnya 1 kali 2 kan 2. 2 ditambah 2 4. Sedangkan sebelah kiri oksigennya sudah ada 2, berarti 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, sekarang kita latihan ya. Berapakah entalpi reaksi pembentukan 48 gram metana? Ini maksudnya bukan pembentukan ya, tapi pembakaran. Ini maksudnya adalah pembakaran. Pembakaran 48 gram metana. Jika ARH1C12 dan O16, berarti massa molar CH4 karena C-nya ada 1, berarti C itu 12, berarti 12 ditambah. Karena hidrogennya ada 4 atom, berarti 4 dikali 1, yaitu 4. 4 ditambah 12, 16 gram per mol. Nah, untuk mencari mol CH4 berarti massa yang diketahui dibagi dengan mm CH4 yang baru kita hitung. Berarti 48 gram dibagi 16 gram per mol sama dengan 3 mol.
Karena pembakaran 1 mol metana menghasilkan 890 kJ, maka untuk 3 mol adalah tinggal dikali 3, berarti hasilnya minus 2670 kJ. Nah, latihan kedua, berapakah entalpi reaksi jika air yang terbentuk sebanyak 18 gram? Nah, tadi kan yang diminta adalah metana. Nah, sekarang yang diketahui adalah air. Jika air yang terbentuknya 18 gram. Caranya hampir sama, cuma yang dibandingkan adalah airnya. Nah, berarti kita sama ya, caranya mencari massa molar dulu dari H2O, karena hidrogennya ada 2, berarti 2 dikali 1. Ditambah oksigennya kan 16, berarti 16 ditambah 2, berarti 18 gram per mol. Mencari mol H2O berarti massa yang diketahui dibagi massa molar dari H2O, yaitu 18 gram. Nah, ini kan yang diketahui 18 gram. Dibagi 18 gram, 18 dibagi 18 yaitu 1 mol. Karena pembakaran 1 mol metana itu menghasilkan 2 mol air, nah ini 2 mol air dan 890 kJ, maka untuk 1 mol, nah ini kan 2 mol itu senilai 890. Yang diminta 1 mol, berarti setengahnya, berarti 445 kJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi kita hari ini, semoga dapat difahami. Jika ada yang kurang difahami, silahkan komen atau melalui WA Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dimudahkan belajarnya dan sampai jumpa di video-video Ustadz selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.